Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. InsyaAllah malam hari ini kita akan membaca tafsir surat Al-Munafikun dari kitab Taisir Kalimur Rahman karya Al-Imam As-Sa'di. Kita sampai pada ayat yang kelima dalam surat Al-Munafikun. Allah SWT berfirman, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka ta'alu, marilah kemari, yastaghfir lakum rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun buat kalian. Wa ra'aitahum lawaw ru'usahum, maka tokoh munafikin ini berpaling. Jadi perbuatan mereka itu berdosa. Tatkala mau dimintakan ampun, bukannya bersyukur, berarti dosanya ini akan diampuni oleh Allah, tetapi sebaliknya bahkan berpaling. Oh ya, kemarin ini sudah ya, berpaling ini sebagai wujud daripada sebesar-besar penolakan. Jadi sebesar-besar penolakan yaitu berpaling. Lawaru usahum, berpaling tokoh-tokoh mereka. Wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun, dan kau melihat mereka yasudduna, menghalangi manusia dari jalan Allah, wa hum mustakbirun, dan mereka menyombongkan diri. Ya, menyombongkan diri karena merasa lebih baik dengan kejahilan yang ada pada mereka. Kemudian Allah SWT mengatakan sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka, astaghfarta lahum, engkau mintakan ampun buat mereka, ya, am lam tastaghfir lahum, ataupun engkau tidak mintakan ampun kepada mereka, la yaghfirullahu lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Berikutnya hadis yang ayat yang ke-7 sampai 8. Walaupun di sini ada penjelasan yang mungkin kita butuhkan, ya, itu pada kata-kata wahum mustakfirun, dan mereka bersombong. Maksudnya di sini an ittiba'ihi, dari mengikuti Rasulullah, baghyan, karena kesombongan, karena kezaliman, baghyan, wa inadan, dan penentangan. Fahadhi haluhum, inilah keadaan mereka orang-orang munafik, indama yad'u ila talabid du'a minar rasul, tatkala mereka diajak untuk meminta doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min lutfillahi wa karamatihi li rasulih. Penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di, ini adalah kelembutan Allah dan kemuliaan Allah kepada Rasulnya. Haitsu lam ya'tu ilaih, tatkala orang-orang munafik tidak datang kepada beliau. Fayastaghfir lahum, kemudian Rasulullah mintakan ampun kepada mereka. Jadi dalam masalah ini ada hikmah yang besar
yaitu kelemah lembutan Allah dan kasih sayang Allah kepada Rasulullah. Yaitu orang munafik tidak apa? Tidak mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dimintakan ampun. Jadi orang munafik tidak datang kepada Rasulullah, justru di sini kasih sayang Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di sini dijelaskan fayastaghfir lahum. Kemudian kalau datang Rasulullah memintakan ampun untuk mereka. Fa innahu sawaun, karena sesungguhnya sama saja istaghfar lahum, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mintakan ampun untuk orang-orang munafikin, am lam yastaghfir lahum, ataupun tidak mintakan ampun untuk orang munafikin, fala yaghfirullahu lahum, Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Berarti kan Rasulullah diringankan tugasnya oleh Allah sebagai kasih sayang Allah kepada beliau. Wa dzalika li'annahum qaumun fasiqun. Kenapa tatkala dimintakan ampun juga tidak diampuni? Ya karena mereka orang-orang fasik. Maksudnya yaitu kharijuna an taatillah, mereka adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Mu'atsaruna lil kufri 'alal iman, mereka lebih mendahulukan kekufuran daripada keimanan. Jadi ternyata dalam kehidupan dunia ini banyak yang lebih mendahulukan kekufuran daripada apa? Keimanan. Ya. Jadi kufur daripada iman. Falidzalika la yanfa' fihim istighfarur rasul. Maka yang demikian itu tidak bermanfaat untuk mereka istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita misalnya memintakan ampun kepada orang-orang munafik, mintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang munafik, ya tentunya tidak diterima. Karena apa? Karena Rasulullah aja mintakan ampun untuk mereka tidak diterima. Jadi ampunan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang memang berusaha untuk taat. Ya. Nah, mungkin bagi manusia bermanfaat ya, dalam artian seakan-akan jadi plong gitu, dia sudah didoain. Ya dari sisi manusianya, tapi dari sisi Allahnya enggak. Ini pertanyaan bagus ya, yang mintakan ampun dosa apa tidak gitu. Kalau memang kondisi orang yang mau dimintakan ampun sebagaimana keadaan yang ada dalam ayat ini, atau dalam keadaan sebagaimana zahirnya dia tidak taat kepada Allah, ya tidak beribadah kepada Allah, tidak sholat, ya menentang Allah, kemudian dimintakan ampun, ya tentunya berdosa, nggak boleh. Ya jadi jangan mintakan ampun, karena Allah aja tidak mengampuni, kok kita mintakan ampun kepada Rasul, kepada Allah, maka ini ya menjadi perbuatan yang menentang Allah. Sehingga kita tidak perlu mintakan ampun untuk orang-orang yang demikian ini. Karena Allah pun tidak akan mengampuni, padahal Allah zat yang maha penyayang, maha pengampun. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, kita lanjutkan. Wa dzalika li annahum qaumun fasiqun, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Kharijuna an taatillah, yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Mu'atsaruna lil kufri 'ala al iman, mereka lebih mendahulukan kekufuran daripada keimanan. Falidzalika yanfa' fihim istighfarur rasul, maka dari itu tidak bermanfaat untuk mereka istighfarnya Rasul. La istaghfara lahum kama qala ta'ala, walaupun dimintakan ampun sebagaimana firman Allah Ta'ala, istaghfir lahum wala tastaghfir lahum, kamu mintakan ampun untuk mereka atau tidak mintakan ampun untuk mereka 70 marrah, walaupun 70 kali, fala yaghfirullahu lahum, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Jadi misalnya kamu ampuni, mintakan ampun atau tidak mintakan ampun sampai 70 kali, dimintakan ampun sampai 70 kali, tidak akan diampuni oleh Allah. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli, karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya.
Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Di sini menunjukkan tentang keutamaan iman dan ketaatan. Jadi terkadang orang yang beriman, orang yang taat seakan-akan dia merasa terhimpit. Mungkin merasa tertindas, harus sholat, harus sabar, harus menjalani kehidupan. Perasaannya tertindas, harus istiqomah, harus membela kebenaran. Perasaannya enggak bebas gitu ya. Padahal di sini nanti dia akan mendapatkan banyak keutamaan, di antaranya dia dimintakan ampun, permintaan ampun dari yang memintakan ampun untuk dirinya bermanfaat. Ya, bermanfaat bagi dirinya ya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ini sudah ya. Ternyata di tafsirnya ini ini sudah 1 sampai 6 ya. Sekarang berarti 7 sampai 8 dalam surat Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Yaquluna la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal 'azzu minhal adhal. Walillahil 'izzatu walir rasuli walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka itu adalah orang-orang yang mengatakan, jadi mereka para sponsor, para promotor yang menggembar-gemborkan kepada masyarakat, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah, kamu jangan mau memberikan pembelanjaan kepada Rasulullah. Jadi memang budaya boikot seperti ini sudah ada ya sejak zaman Rasulullah, bahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yang faddu, sampai Rasulullah dan para sahabatnya ini bangkrut. Walillahi khazainus samawati wal ard. Kemudian Allah menjelaskan, dan kepunyaan Allah perbendaharaan langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun, akan tetapi orang munafikin tidak mengetahuinya. Dan ini betul ya. Sehingga dalam kondisi genting, dalam kondisi tatkala tidak ada apa-apa, disitulah Allah menunjukkan mukjizat kepada Rasulullah untuk kebaikan umatnya. Di atas perang Tabuk gitu kan. Pada perang Tabuk ternyata jari-jari Rasulullah keluar airnya, dan airnya mencukupi untuk wudu dan lainnya. Yaquluna la irja'na ilal madinati, mereka mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pulang ke Madinah, la yukhrijanal azzu minhal adal, sungguh akan kita keluarkan, la yukhrijanal azzu, sungguh orang-orang mulia akan mengeluarkan, minha, dari orang-orang al-adalla, orang-orang yang rendah. Maksudnya orang-orang munafikin ini merasa dirinya adalah orang-orang yang a'izza, itu orang-orang yang punya kedudukan, punya pamor, yang punya posisi sosial. Kemudian al-adzal, orang-orang yang rendah ini Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian Allah SWT mengatakan, walillahil izzatu walir rasuli walil mu'minin, dan sesungguhnya kepunyaan Allah izzah, yaitu apa? Kemuliaan, walir rasulihi, dan bagi rasulnya, walil mu'minin, dan bagi kaum mukminin, walakinnal munafiqina la ya'lamun, akan tetapi orang-orang munafikin tidak mengetahui. Jadi orang munafik tidak tahu. Wa hadza min syiddati adawatihim lin nabi, ini bentuk betapa kerasnya permusuhan orang munafik kepada Nabi. Memang manusia itu hati-hati sekali dengan hatinya.
Jadi kalau sudah nggak suka, jadinya permusuhan. Tapi yang jadi permasalahan, kadang di dalam mengambil permusuhan ini salah lawan, ya, lawannya salah mengambil lawan. Yang tidak disukai orang yang suka beribadah. Tatkala dia tidak menyukai orang yang suka beribadah, akhirnya menjalar kepada kebencian. Benci kepada orangnya, akhirnya benci kepada ibadahnya. Dan dia tidak sadar tatkala dia membenci orangnya, dia secara otomatis juga membenci sesembahan yang disembah oleh orang-orang yang beribadah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun memusuhi Allah yang menciptakan dia, memberikan rizki kepada dia. Ini hati-hati ya, dari kita terjebak salah lawan kepada orang-orang yang seharusnya bukan dilawan. Karena dia beribadah, dia mengajarkan ketaatan, dia mengajarkan kebaikan. Nah, ini bahaya. Ya, makanya di sini dijelaskan karena saking bencinya orang munafik kepada Rasulullah dan juga kepada kaum muslimin, sampai mereka bersepakat untuk tidak memberikan bantuan kepada Rasulullah. Dan mereka menganggap bahwasanya bantuan orang munafik kepada Rasulullah dan kaum mukminin ini yang menjadikan sebab agama mereka tertolong. Ya, dan mereka menganggap bahwasanya mereka itu orang-orang munafikin adalah orang-orang yang menolong agama. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang merendahkan agama. Ayud'a haula'il munafiqin alladzina akhrasan nasi ala khudlanid din. Jadi orang-orang munafikin itu menyangka dirinya adalah orang yang paling semangat menolong agama, padahal mereka adalah orang yang paling semangat di dalam menjatuhkan agama. Wa udhiyatil muslimin, dan menyakiti kaum muslimin. Mithlu hadhid da'awa, seperti sangkaan-sangkaan mereka ini. Allati la taruju illa ala man la ilma lahu bihaqaqil umur. Yang demikian ini tidak mungkin terjadi kecuali kepada orang-orang yang tidak tahu perkara. Walillahi qala raddan liqaulihim, walihada qala Allah raddan liqaulihim. Maka dari itu Allah SWT mengatakan sebagai bantahan untuk mereka. Walillahi khazainus samawati wal ard. Dan kepunyaan Allah rizki dari langit dan bumi. Ini Allah mengatakan demikian. Kemudian Allah SWT berikan kepada kaum min rizki sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan Allah tidak memberikan rizki kepada orang yang Allah tidak kehendaki. Dan Allah memberikan sebab-sebab kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah SWT tidak memberikan sebab juga kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi Allah memberi dengan kehendak Allah, tidak memberi karena kehendak Allah. Allah memberikan sebab juga karena kehendak Allah. Allah tidak memberikan sebab juga karena kehendak Allah. Kemudian Allah mengatakan walakinnal munafiqina la yafqahun, akan tetapi orang munafik tidak faham. Karena mereka menyangka kunci perbenaran dunia ada pada mereka dan sesuai dengan kehendak mereka. Apa yang bisa kita pahami dalam masalah ini? Dalam masalah ini jelas sudah kita paham ya, insyaallah. Jadi orang munafik menyangka kunci perbenaran dunia ada pada mereka. Jadi kalau misalnya Rasulullah diboikot, ya mereka nggak bisa makan.
Sama dalam kehidupan dunia kita ini, ya, kaum mukminin juga harus punya ketawakalan yang kuat. Sesungguhnya rezeki itu di tangan Allah. Terkadang kaum muslimin itu ketakutannya sangat besar, ya. Takutnya sangat besar. Nah, ingat yang punya rezeki adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus dibangun kekuatan keyakinan. Kekuatan keyakinan, ya, tatkala kaum muslimin tetap berusaha menjaga agamanya, Allah akan beri rizki kepada mereka. Allah akan memberikan rizki kepada mereka. Jadi kaum muslim tetap berusaha untuk mendapatkan rizki, tetapi jangan merasa lemah, ya, sehingga kemudian sampai melanggar apa yang diharamkan oleh Allah SWT, riba dan seterusnya, ya. Berikutnya, kemudian mereka mengatakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pulang ke Madinah, la yukhrijanal azzu minal adzal. Ya, jadi kalau Rasulullah pulang nanti akan diusir nih. Orang-orang mulia itu, orang munafikin akan mengusir Rasulullah. Menurut mereka sebagai orang yang rendah. Itu pulang dari Ghazwah Al-Murisi'. Ada perang Murisi'. Sampai sebagian Muhajirin Ansar, ya, menjadikan keruh, ya, apa yang di hati mereka. Zahara khina nifaqul munafiqin. Akhirnya orang yang di dalam hatinya itu ada kemunafikan, mereka berani menampakkan apa? Kemunafikannya. Wa adharu ma fi nufusim, dan mulai berani menampakkan apa yang ada pada mereka dari kesombongan. Jadi tatkala mereka mengatakan nanti kalau Rasulullah pulang kita usir gitu. Akhirnya banyak orang yang tadinya simpati itu jadi benci itu. Muncul ketidaksukaan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Gara-gara omongan mereka. Dan tokoh mereka mengatakan, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ma mithluna wa mithlu haula, kita tidak ada perbandingan dengan mereka, yaitu orang Muhajirin. Sebagaimana ucapan mereka yang lainnya, ghadh qalbaka ya'kuluka, makanan anjingmu akan memakanmu. Waqala, kemudian mereka mengatakan, la irja'na ilal madinati la yukhrijana al-'azzu minal adzal. Jikalau nanti pulang ke Madinah, sungguh mereka akan kami keluarkan, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka menyangka annahu, sesungguhnya dia, itu Abdullah Ubay bin Salul dan para teman-temannya minal munafikin, al-azun, mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hum al-adzallun, yaitu orang-orang yang rendah. Padahal kenyataannya permasalahannya sebaliknya. Maka dari itu Allah SWT mengatakan, walillahil izzatu walirrasuli wal mu'minin, dan kebenaran Allah kemuliaan bagi Rasulnya dan juga kaum mukminin. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya ini a'izza,
orang-orang yang mulia. Sedangkan orang-orang munafikin dan teman-temannya adalah al-adzallun. Tetapi orang munafikin tidak mengetahui. Ightiraran bima hum alaihi minal batil. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka tertipu dengan kebatilan yang ada pada mereka. Kemudian selanjutnya di sini Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah membinasakan kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari ingat kepada Allah. Diingatkan oleh Allah ya, harta dan anak. Jadi memang harus ditempatkan pada porsinya, harta dan anak. Kadang terasa nanggung atau terasa ada tanggung jawab berlebih. Kalau harta nanggung nih ya, masih waduh nanggung gimana nih ya, akhirnya kadang sampai nggak sholat misalnya ya. Kalau terlambat ya semoga Allah memaafkan dan mengampuni, kadang sampai nggak sholat. Anak juga sampai menjadikan dia terseret ya, kewajiban dia ingat kepada Allah terpalingkan. Kemudian Allah SWT mengatakan, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa yang mengerjakan demikian itu maka dia adalah menjadi orang yang merugi, kata Allah. Kemudian Allah SWT mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan belanjakanlah apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Jadi memang dari apa yang Allah rizkikan kepada kita, di antaranya sebagiannya dibelanjakan di jalan Allah. Min qabli ayati adakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Fayaqul, kemudian mengatakan, Rabbi laula akhartani, ya Allah, jikalau engkau tangguhkan untukku ila ajalin qarib, waktunya sebentar saja, fa asaddaqu wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah dan aku menjadi orang yang saleh. Jadi kebanyakan orang kalau mau mati baru kepingin beramal soleh, tapi tatkala belum mau mati, maksudnya masih merasa sehat, betapa bakhilnya dia terhadap apa yang telah Allah berikan padanya dari rizki, tenaga, pikiran, harta, dan seterusnya. Ini mengerikan ya, karena di saat itulah waktu sudah tidak ada, di situ dia baru ingin, ini terlambat nih. Kemudian Allah SWT mengatakan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak mengakhirkan, tidak akan menangguhkan pada satu jiwa, idza jaa ajaluha, apabila datang ajalnya kepadanya. Datang ajal, yaitu waktu di mana Allah tentukan dia mau meninggal dunia. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui ya, terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, ini saja yang bisa kita pelajari. Ya, semoga Allah kuatkan kita di dalam kebaikan dan Allah jauhkan kita dari kebodohan, karena sesungguhnya musuh kita yang paling sesungguhnya adalah kebodohan yang menghampiri kita, yang terkadang kita tidak waspada. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.